Gedung KPK Jakarta ya, untuk menyikapi permasalahan pilkada yang ada di wilayah Jayapura, tepatnya di Kabupaten Yalimo ya. Kita akan memintai keterangan dari seorang aktivis dari lembaga masyarakat ya, yang menyikapi permasalahan terjadinya patut diduga terjadinya kecurangan yang ada di wilayah Yalimo ya, pada saat pilkada Yalimo Jayapura seperti itu. Selamat siang Pak, dengan Pak siapa ini Pak? Saya Bambang. Pak Bambang. Iya, terkait dengan upaya ini penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di proses pelaksanaan pemilihan umum. Ya. Karena kalau secara umum memang KPK pun memang juga tengah fokus juga terhadap dugaan-dugaan tindak pidana khusus yang ada di proses pelaksanaan pilkada itu kan. Nah, yang saat ini sudah saya sikapi itu adalah adanya dugaan tindak pidana khusus di proses politik pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimo tahun 2020. Iya. Pak, datang ke KPK, dokumen apa yang Bapak bisa berikan kepada lembaga anti rasuah seperti ini? Iya, jadi ya dokumen-dokumen pendukung terkait adanya dugaan tersebut. Ada dugaan ya? Iya, ada dugaan karena sebenarnya sangat rentan ya enggak. Jadi praktek-praktek korupsi kan jenis-jenisnya kan ada bermacam-macam ya. Praktek korupsi itu kan ada jenis-jenisnya, itu ada suap menyuap, ada gratifikasi, ada korupsi benarnya seperti itu. Jadi yang biasanya yang rentan di dalam adanya dugaan tindak pidana korupsi di proses pilkada itu biasanya itu rentan gratifikasi dan penyuapan. Si pemberi suap memberikan suap kepada PNS atau penyelenggara negara dengan tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan kewajiban hukumnya gitu. Oh iya. Sepengetahuan Bapak, pada saat terjadinya perjalanan proses pilkada yang ada di Kabupaten Yalimo ya, kalau nggak salah, sampai dengan ke ranah ke KPK seperti ini, apakah ada indikasi-indikasi seperti itu? Ada proses-proses sekiranya, apakah ada proses penyuapan dan sebagainya? Itu seperti apa Pak? Iya, itu yang iya. Jadi alat bukti yang ada, kemudian dari hasil kami investigasi, itu memang kami mendapatkan satu dugaan kuat. Memang di situ sudah terjadi dugaan perbuatan. Dugaan itu udah kelihatan sekali ya Pak ya? Sangat kuat. Sangat kentara Pak ya? Iya. Jadi patut KPK masuk ke ruang sana ya Pak ya? Wajib karena begini, karena khusus di pilkada itu kan memang sangat rentan. Salah satu ruang untuk untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi itu yang jenisnya mungkin suap menyuap atau gratifikasi itu sangat rentan di proses pilkada. Seperti itu ya, seperti yang seperti yang sudah KPK lakukan ya, misalnya jadi penindakan terhadap mantan ketua MK Hakim Mukhtar. Ya, itu juga kan dalam proses pilkada itu. Iya, konteks pilkada ya. Konteks pilkada ya itu. Nah, sementara mantan ketua MK sendiri artinya itu melakukan hal itu gitu dalam proses pilkada. Jadi apalagi di bawah kan seperti itu. Kelembagaan Bapak apa namanya? Kami hanya dari komunitas penyuara hukum dan keadilan. Sejauh ini Pak, selain KPK, lembaga-lembaga mana sih yang sudah Bapak sambangi, yang sudah Bapak bersurat terkait masalah terjadinya indikasi kecurangan di pilkada Yalimo? Yang sudah kami lakukan ya tentunya berawal dari penyelenggara pemilunya dulu. Iya, KPU ya Pak? Ya, KPU, Bawaslu, DKPP, seperti itu. Gitu, karena mereka itulah sebagai instansi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan proses pilkada. Iya, seperti itulah. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Bambang atas waktunya.
kita akan juga membutuhkan konfirmasi kelanjutannya Pak ya, sampai ke persidangan MK. Kita juga akan terus mengikuti ya proses pilkada ya, proses perjalanan pilkada di Kabupaten Yalimo Jayapura. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya, satu lagi yang ini, jadi intinya jadi yang perlu dipahami masyarakat bahwa kami melakukan ini adalah dalam konteks hanya untuk menegakkan hukum pemilu saja, menegakkan hukum pemilu dan menegakkan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Itu aja dalam konteks ini. Jadi kami tidak ada kaitan tidak ada kaitan bahwa untuk membela paslon atau tidak ya, di luar dari konteks karena niat awal memang niat awalnya itu intinya. Yang penting niat kami adalah yang sebuah upaya untuk melakukan penegakan hukum dan kemudian ada upaya juga membantu KPK dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terakhir Pak, harapannya Pak ke depan dengan KPK dan lembaga-lembaga yang lain Pak yang sudah Bapak berikan surat-surat itu? Ya harapannya ya terhadap KPK tentu ya kami memberi support ya berharap semoga KPK dapat menjalankan amanah untuk membersihkan Indonesia ini dari asap korupsi yang sudah menggurita ini. Kemudian kepada penyelenggara pemilu khususnya kembalilah pada ketentuan yang ada. Karena undang-undang itu kan tidak bisa bersuara kadang-kadang, jadi mesti kita suarakan juga kan. Seharusnya para penyelenggara pemilu juga mendengar itu bunyi undang-undang pemilu itu dilaksanakan dan dijalani demi tegaknya hukum di Republik Indonesia. Benar. Oke, terima kasih Pak atas waktunya Pak ya. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke. Pemirsa, apa yang sudah disampaikan oleh saudara B bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pada saat pelaksanaan pilkada yang ada di Kabupaten Yalimo Jayapura. Hidayat Onjus melaporkan langsung dari kantor KPK Jakarta, Jalan Rasuna Said. Selamat siang.